Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan mendiskusikan tugas biologi terapan, yaitu tentang proses pembuatan biogas. Yang anggota kelompok yang pertama Aneng Saningsi dengan NIM 21231115. Yang kedua Mutiara Amriani dengan NIM 21231077. Yang ketiga yaitu Rihdatul Aisy dengan NIM 21231141. Yang keempat yaitu Sabila Mutiaini dengan NIM 21231093. Baiklah, masuk kepada materi. Apakah yang maksud dengan biogas? Biogas merupakan suatu gas yang dihasilkan oleh aktivitas atau kegiatan anaerobik atau juga fermentasi dari bahan-bahan organik. Bahan organik yang dimaksud ini juga kotoran hewan, kotoran manusia, sampah biodegradable, limbah kosmetik atau rumah tangga. Kandungan utama di dalam sumber energi ini adalah metana serta karbon dioksida. Biogas didefinisikan sebagai gas yang dilepaskan jika bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, kotoran manusia, jerami, sekam, dan sayur-sayuran difermentasi atau mengalami proses metanisasi. Biogas terdiri dari campuran metana yaitu 50-75% dan juga campuran karbon dioksida antara 25-45% dan jumlah zat kecil, hidrogen, nitrogen, dan gas hidrogen sulfida. Komposisi gas dalam sumber energi ini dapat dilihat pada tabel berikut. Materi selanjutnya yaitu manfaat biogas. Berikut adalah beberapa manfaat biogas, diantaranya yaitu yang pertama, sebagai pengganti gas LPG, yang kedua, sebagai bahan bakar kendaraan, yang ketiga, untuk memanfaatkan sampah lingkungan, yang keempat, sebagai pembangkit listrik, dan yang kelima, untuk menghasilkan pupuk organik. Digestifikasi anaerobik. Digestifikasi anaerobik adalah proses pembusukan bahan organik pada kondisi tanpa udara yang menghasilkan biogas dan pupuk cair. Ada dua jenis digestifikasi anaerobik. Yang pertama, alamiah, dapat terjadi di dalam air rawa dan juga dalam usus binatang. Dan buatan, yang terjadi pada proses digester. Hasilnya yaitu berupa biogas dan pupuk cair. Selanjutnya, sumber bahan baku biogas. Yang pertama, limbah peternakan. Limbah peternakan terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, seperti kotoran sapi. Yang kedua, limbah sayur pasar. Limbah cair pasar terdiri dari banyak jenis, diantaranya yaitu limbah kol, limbah sawit, limbah kulit kecambah toge, dan limbah jagung. Yang ketiga, biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan biogas. Pada proses pembuatan biogas, bahan baku harus banyak mengandung selulosa. Bahan baku dalam bentuk selulosa akan lebih mudah dicerna oleh bakteri anaerob. Pembentukan biogas secara biologis dengan memanfaatkan sejumlah mikroorganisme anaerob meliputi 3 tahap. Yang pertama, tahap hidrolisis atau tahap pelarutan. Yang kedua, tahap asidogenesis atau tahap pengasaman. Dan yang ketiga, tahap metanogenesis atau tahap pembentukan gas metana. Adapun penjelasannya, yang pertama, reaksi hidrolisa atau tahap pelarutan. Pada tahapan hidrolisis terjadinya pemecahan enzimatis dari bahan yang tidak mudah larut seperti lemak, polisakarida, protein, asam nukleat, dan lainnya menjadi bahan yang mudah larut. Pada tahap ini, bahan yang tidak mudah larut diubah menjadi bahan yang larut dalam air seperti karbohidrat. Tahap pelarutan berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius digester. Tahap yang kedua yaitu reaksi asidogenik atau tahap pengasaman. Pada tahapan ini, bakteri menghasilkan asam berupa bakteri anaerob yang dapat tumbuh dan berkembang pada keadaan asam. Pembentukan asam dalam kondisi anaerob sangat penting untuk membentuk gas metana oleh mikroorganisme pada proses selanjutnya.
Pada suasana aerobik, produk yang dihasilkan ini akan menjadi substrat pada pembentukan gas metana oleh bakteri metanogenik. Tahap ini berlangsung pada suhu 25 derajat hingga 30 derajat Celcius digester. Yang ketiga yaitu reaksi metanogenik atau tahap pembentukan gas metana. Pada tahapan ini, bakteri metanogenik membentuk gas metana secara perlahan. Aerob, bakteri penghasil asam dan gas metan bekerja secara simbiosis. Bakteri penghasil asam akan membantu keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil asam metan, sedangkan bakteri membentuk gas metan menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Proses ini berlangsung selama 14 hari dengan suhu 25 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius digester. Pada proses ini akan dihasilkan 70% CH4, 30% CO2, sedikit H2 dan H2S. Yang selanjutnya yaitu dampak dari biogas. Biogas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat atau bisa mengurangi efek rumah kaca sebab biogas ini ramah lingkungan. Yang kedua, dapat menjadi sebuah metode dalam pengolahan limbah. Yang ketiga, proses pembakaran yang juga tidak mengeluarkan asap. Yang keempat, dapat mengurangi pada penggunaan bahan bakar fosil yakni seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, membutuhkan biaya yang dapat dibilang relatif cukup tinggi. Yang kedua, tidak bisa atau dapat dikemas di dalam sebuah tabung. Yang ketiga yaitu, serta saat pengolahannya itu dibutuhkan waktu yang juga relatif cukup lama. Baiklah, sekian hasil diskusi kami pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.